Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami menyampaikan seuntaian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali penyakit tua. Dari Usamah bin Syarikh radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Kuntu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab فقال يا رسول الله أنا تداوى فقال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا غير داء واحد فقالوا ما هو قال الهرم. Aku pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali suatu penyakit." Mereka bertanya, "Penyakit apakah itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Penyakit tua." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Ayyuhal hadirun al-kiram, hadis di atas memberikan peringatan kepada kita bahwa semua penyakit yang menimpa manusia maka Allah Subhanahu wa taala turunkan obatnya kecuali penyakit tua. Kadang ada orang yang menemukan obatnya, ada juga yang belum bisa menemukannya. Oleh karenanya seseorang harus bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika sakit sedang menimpanya. Seorang mukmin harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan ampunan dari dosa dan kesalahan manakala dia bersabar ketika musibah itu menimpa dirinya, dan harus selalu ingat sabda Rasulnya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah menimpa seorang mukmin suatu kelelahan, kesakitan, kesusahan, kesedihan, gangguan dan gundah gulana sampai tertusuk duri pun, maka itu semua menjadi penghapus dari dosa dan kesalahannya." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Maka sikap yang paling tepat bagi seorang mukmin ketika diuji dengan suatu penyakit adalah bersabar, menjalani sakitnya dan terus berusaha untuk mencari obat. Tentu saja dengan pengobatan yang sesuai dengan syariat. Artinya seseorang melakukan usaha yang zahir, yang tampak untuk mencari sebab datangnya kesembuhan. Misalnya datang ke dokter yang ahli, minum madu, atau usaha-usaha yang tidak dilarang oleh syariat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya, maka bila obat itu mengenai penyakit akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Muslim nomor 5705. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Quran surah Yunus surat ke-10 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku." Quran surah Asy-Syu'ara surat 26 ayat ke-80.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-11. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis pada pagi hari ini, lebih baik kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal ghala'i wal waba'. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والكورونا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان مسلمين عامة. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.